Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa pula di dalam acara Doa Pagi GKI Samanhudi. Kita berada pada tanggal 4 Juni 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pagi ini dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Engkau telah membangunkan kami pagi ini, memberi kekuatan dan kesehatan. Kami ingin mendengarkan akan firman-Mu untuk bekal kehidupan kami pada hari ini. Berikanlah Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menerima dan melaksanakan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yehezkiel 3 ayat 12-21. Yehezkiel 3 ayat 12 sampai ke 21. Saya bacakan demikian. Lalu roh mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tempatnya. Itulah suara dari sayap makhluk-makhluk hidup yang bergesekan satu sama lain, dan suara roda-roda di dekatnya, suara gemuruh yang besar. Roh mengangkat dan membawa aku. Aku pun pergi dengan perasaan pahit dan panas hati, karena tangan Tuhan dengan kuat menguasai aku. Aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, di Tel Abib. Di sana aku duduk termangu di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di depannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini sudah memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif? Ataukah kita tidak memberi dampak apa-apa? Ataukah kita tidak berpikir apa-apa tentang hal ini? Pagi ini kita diingatkan untuk menjadi penjaga sesama manusia. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan meminta kita untuk menjadi penjaga sesama kita. Pada peristiwa pembunuhan, Kain membunuh Habel. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah Habel saudaramu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Akukah penjaga saudaraku?" Kain tidak menjaga saudaranya, tapi membunuhnya. Kita mengingat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasihi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tetapi bangsa yang meninggalkan Tuhan, bangsa yang menolak Tuhan, bahkan bangsa yang menista Tuhan, merendahkan Tuhan, bangsa yang melawan Tuhannya. Dan dia bangsa Israel ini menyembah Allah-Allah lain. Namun Tuhan dalam kasih-Nya tetap berusaha untuk mengingatkan bangsa Israel. Banyak kali Dia mengirimkan nabi-nabinya. Beberapa di antaranya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, sampai-sampai setelah Tuhan menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel, Dia juga mengirimkan Nabi Yehezkiel untuk memperingatkannya, untuk menjadi penjaga umat Israel. Pagi ini kita diingatkan untuk kita juga menjadi penjaga sesama kita. Kita sudah menerima keselamatan itu. Lalu apa artinya kita menjadi penjaga sesama kita? Apabila saudara kita telah bersalah, kita harus memperingatkan supaya mereka kembali di jalan Tuhan, supaya mereka memperoleh kehidupan itu. Apakah hal ini mudah? Hanya menjadi penjaga, hanya memperingatkan? Apakah semudah itu? Ternyata juga tidak mudah. Kita diminta untuk memperingatkan mereka yang bersalah. Mengandung suatu risiko yang besar. Bahwa mereka yang bersalah, mereka yang berdosa, mereka lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Kalau ada orang benar
orang yang tidak berdosa, maka ini adalah suatu ancaman buat mereka, bahwa pada waktunya dia akan membocorkan rahasia. Mereka akan melaporkan perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka pasti akan menolak orang benar itu. Dia pasti akan menyingkirkan orang benar itu. Bahkan kalau memungkinkan juga dia akan membunuh orang benar itu. Jadi kita mengandung resiko yang besar. Kalau kita menjadi penjaga sesama, berarti kita siap untuk berkorban bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menjadi penjaga sesama tidak mudah, mempunyai resiko. Namun ada satu hal lagi, menjadi penjaga sesama tidak mudah karena kita sendiri harus berbuat yang benar. Kalau kita berbuat salah, bagaimana kita bisa menjadi penjaga sesama? Bagaimana kita bisa memberitakan hal-hal yang baik pada mereka? Bagaimana kita mengatakan, aku akan mengeluarkan serpihan kayu dari matamu, sedangkan balok di depanmu kau tidak kelihatan. Tuhan Yesus mengatakan, keluarkan dahulu balok yang ada di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas serpihan kayu di mata saudaramu. Kita harus melakukan yang baik terlebih dahulu. Maka hal yang paling sulit memberitakan firman Tuhan adalah bagaimana kita melakukannya. Hal yang ketiga yang perlu diingat adalah kita perlu melakukan di dalam kasih dan bijaksana. Tuhan Yesus juga mengajarkan, apabila saudaramu berdosa, berbicaralah dengan 4 mata. Apabila dia menerima, engkau sudah mendapatkan dia kembali. Tapi apabila dia menolak dan tidak menerima, maka bawalah 1 atau 2 orang untuk bersama mengatakan apa yang sedang terjadi, dan keterangan 2 atau 3 orang saksi itu sangat menguatkan. Namun apabila dia tetap tidak mau menerima, bicarakanlah dengan jemaat. Apabila dia juga tetap tidak mau menerima,
maka pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Maka memang tidak mudah untuk mengatakan hal-hal yang buruk dan dosa orang untuk mereka bertobat dan kembali di jalan yang benar. Karena kita sendiri harus bersih dan benar. Kita sendiri harus membicarakan dalam kasih dan kebijaksanaan. Kita tahu bahwa itu mengandung risiko yang besar. Tapi tetap ini adalah perintah Tuhan sendiri buat anak-anaknya yang berada di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Mereka yang sudah menerima keselamatan, tetapi dia meninggalkan Tuhan dan berada di dalam dosa. Kita wajib mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali di jalan yang benar. Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan akan menerima mereka apabila mereka kembali kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, tugas yang Kau berikan pada kami sungguh berat. Kami tidak akan sanggup melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Maka tolonglah kami dan mampukan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami dengan menunjukkan jalan-jalan Tuhan yang benar. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang yang boleh kembali di jalan yang benar dan diselamatkan. Tolonglah ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.